Baik anak-anak, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi integral fungsi aljabar. Baik, yang pertama, di sini kita akan membahas terkait dengan integral tak tentu. Ya, bisa kalian perhatikan di sini bahwa integral itu merupakan anti turunannya. Nah, maka jika ada fungsi fx, di mana f-nya di sini adalah huruf kapital gitu ya. Nah, jadi fx itu sama dengan 3x plus 1, maka f aksen x-nya itu sama dengan 3. Kalian bisa gunakan rumus turunan fungsi yang sebelumnya kalian sudah pelajari ya. Jadi kita dapatkan turunan pertama dari fx, f aksen x itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita bisa nyatakan di sini bahwa anti turunan dari 3 adalah 3x plus 1. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini untuk fungsi fx sama dengan 3x plus 2, maka f aksen x-nya juga sama dengan 3. Jadi anti turunan dari 3 adalah 3x plus 2. Kemudian kita tambahkan lagi fx sama dengan 3x plus 3, maka kita peroleh f aksen x-nya itu sama dengan 3. Jadi anti turunan dari 3 adalah 3x plus 3. Baik, jadi kita bisa lihat di sini bahwa anti turunan dari 3 itu adalah 3x plus 1, 3x plus 2, dan 3x plus 3, di mana perbedaannya hanya terletak pada konstanta ya. Jadi konstantanya bisa kita lihat di sini 1, 2, dan 3. Ya. Nah, jika konstanta ini misalkan kita simbolkan sebagai C gitu ya, maka terdapat banyak fungsi fx yang turunannya adalah 3, yang mana bentuk umumnya itu adalah 3x plus C. Seperti itu. Jadi kita bisa ganti konstanta-konstanta ini menjadi C. Ya. Jadi C itu menyatakan konstantanya. Nah, kenapa dikatakan dia integral tak tentu? Karena C ini ya, jadi konstantanya ini tak tentu. Jadi bisa banyak sekali kemungkinannya seperti itu ya. Makanya dia karena hasilnya adalah fx plus C, yang dalam hal ini adalah 3x plus C, makanya dia disebut dengan integral tak tentu gitu ya, karena hasil integralnya memuat konstanta C. Baik, jadi Ibu lanjutkan sini. Nah, jadi f aksen x-nya ini ya dengan f-nya huruf besar itu bisa kita samakan dengan fx, dengan f-nya itu adalah huruf kecil ya. Jadi pengintegralan fungsi fx terhadap x itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, jadi dengan tanda itu ya, simbol atau notasi integral gitu ya. Jadi integral fx dx itu sama dengan fx plus c. Ya. Nah, jadi silahkan diingat untuk notasi integralnya. Jadi seperti itu ya bentuknya. Baik, jadi itu adalah deskripsi awal terkait dengan integral tak tentu ya. Baik, selanjutnya untuk rumus dasar integral tak tentu. Nah, di sini ada integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Atau kalau misalkan di sini ada koefisiennya, ya, jadi integral a x pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x berpangkat n plus 1 plus c. Baik, selanjutnya untuk sifat-sifat integral tak tentu. Nah, di sini yang pertama integral k fx dx itu sama dengan k kali integral fx dx. Kemudian yang kedua, integral fx plus gx dx itu sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Kemudian yang ketiga, integral fx min gx dx itu sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Ya. Nah, contoh soalnya di sini misalkan hasil dari integral 12x kuadrat min x plus 4 dx itu adalah, nah, jadi kita bisa selesaikan dengan rumus dasar integral tak tentu ya, yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi penyelesaiannya integral 12x kuadrat min x plus 4 dx itu bisa kita ubah ya bentuknya biar lebih jelas. Jadi integral 12x kuadrat min 1 kali x pangkat 1 plus 4 kali x pangkat 0 dx. Nah, jadi jika dia x saja berarti dia x-nya berpangkat 1 dan koefisiennya 1.
Nah, kemudian yang 4 di sini berarti dia X-nya berpangkat 0 ya, karena X berpangkat 0 adalah 1. Nah, kemudian sesuai dengan rumus dasar integral tak tentu diperoleh, ini sama dengan 12 per 2 plus 1, X berpangkat 2 ditambah 1, min 1 per 1 plus 1, X pangkat 1 ditambah 1, ditambah 4 per 0 plus 1, X berpangkat 0 plus 1, ditambah C. Ingat ya, ditambah konstanta, jadi disimbolkan dengan C. Nah, jadi hasil integralnya 12 per 3, X pangkat 3, min setengah, X pangkat 2, plus 4 per 1, X pangkat 1, plus C. Jadi hasilnya 4X pangkat 3, min setengah X kuadrat, plus 4X, plus C. Nah, jadi itu hasil dari integral 12X kuadrat min X plus 4DX. Baik, jadi selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan aplikasi integral. Nah, jadi yang pertama di sini adalah untuk menentukan persamaan kurva. Jadi sebelumnya pada teori turunan kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan gradien ya. Jadi gradien satu garis, di mana kita fokuskan kemarin itu pada garis singgung dan garis normal gitu ya. Nah, jadi gradien itu dapat diperoleh dari f aksen x gitu ya. Nah, maka integral dari f aksen x dx itu sama dengan fx plus c ya. Nah, untuk mendapatkan nilai C-nya sendiri, ya, itu dapat tentukan dengan cara mensubstitusikan salah satu titik pada kurva ke dalam persamaan Y sama dengan Fx plus C, gitu ya. Jadi, Y sama dengan Fx plus C nantinya itu akan menjadi persamaan kurva tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini adalah terkait bagaimana cara menentukan jarak dan kecepatan serta percepatan, gitu ya. Nah, jadi kita misalkan saja untuk jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik dinyatakan dengan ST, gitu ya. Nah, jadi kecepatan sesaat benda pada detik ke T itu dapat dicari dengan VT, jadi simbol dari kecepatan ini, itu sama dengan integral AT dt, di mana AT itu adalah percepatan benda pada detik ke T. Kemudian untuk jarak yang ditempuh dalam T detik, jadi simbolkan sebagai ST. ST itu sama dengan integral dari VT dt. Gitu ya. Nah, jadi kebalikan pada turunan kemarin. Kalau turunan itu kecepatan sama dengan turunan dari ST, turunan pertamanya. Kalau percepatan adalah turunan kedua dari ST gitu ya. Nah, jadi pada integral karena dia anti turunan, jadi berbalik dia prosesnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk rumusan menentukan persamaan kurva dan menentukan kecepatan serta jarak gitu ya dengan menggunakan rumus kecepatan dan percepatan. Baik, jadi kita langsung saja ke contoh soal biar lebih jelas. Nah, jadi sini contoh soal yang pertama, diketahui gradien garis singgung suatu kurva itu dinyatakan dengan dy per dx, di mana ini sama dengan f aksen x, gitu ya, sama dengan 3x kuadrat plus 8x min 1. Jika kurva itu melalui titik min 2,13, maka persamaan kurvanya adalah baik. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita ingat lagi bahwa dy per dx itu sama dengan f aksen x, gitu ya. Jadi integral dari f aksen x dx itu sama dengan fx plus c. Nah, jadi kita cari dulu integral dari 3x kuadrat plus 8x min 1 dx. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 3 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1, ditambah 8 per 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, dikurangi 1 per 0 plus 1, x pangkat 0 plus 1, plus c. Nah, jadi hasilnya 3 per 3, x pangkat 3, plus 8 per 2x kuadrat, min 1 per 1 x pangkat 1, plus c. Nah, jadi bisa dituliskan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus c. Baik, jadi fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus c. Nah, jadi kita misalkan di sini ini persamaan 1. Ya, karena kurva itu melalui titik min 2,13, maka berlaku f min 2 itu sama dengan 13. Nah, jadi berdasarkan persamaan 1 diperoleh gitu ya. Kita substitusi untuk x-nya sama dengan min 2.
Nah, jadi kita peroleh F min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 3 plus 4 kali min 2 kuadrat min 2 plus C. Nah, jadi F min 2-nya kan sama dengan 13. Jadi 13 sama dengan min 8 plus 16 plus 2 plus C. Nah, jadi 13 sama dengan 10 plus C. Nah, sehingga C-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi persamaan kurvanya fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 3. Itu ya. Oke, jadi itu untuk contoh soal yang pertama. Silahkan diperhatikan lagi untuk langkah-langkahnya ya. Baik, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan pada setiap t detik dinyatakan oleh ya AT gitu ya, seperti yang tadi Ibu sempat sampaikan terkait dengan simbol ya, permisalan dari percepatan tuh AT gitu ya. Nah, AT sama dengan T kuadrat min 4T M per S kuadrat ya, atau second kuadrat. Nah, benda tersebut akan berhenti setelah berapa detik gitu ya. Oke, jadi untuk penyelesaiannya sendiri, nah sini untuk VT, karena kita cari kapan dia berhenti gitu ya. Berarti ketika VT-nya sama dengan 0. Jadi kita cari VT itu sama dengan integral dari AT dt. Jadi substitusi AT-nya T kuadrat min 4T dt. Nah, kemudian VT-nya kita dapat 1/3 T pangkat 3 min 4/2 T kuadrat plus C. Nah, jadi VT-nya itu adalah 1/3 T pangkat 3 min 2 T kuadrat plus C. Nah, jadi benda ini kan bergerak dari keadaan diam. Berarti untuk T sama dengan 0 gitu ya, V0-nya sama dengan 0. Ya, jadi kecepatannya 0. Nah, jadi V0 itu sama dengan substitusi T-nya sama dengan 0 ya ke rumus VT. Jadi peroleh 1/3 kali 0 pangkat 3 min 2 kali 0 kuadrat plus C. Nah, jadi 0 sama dengan 0 plus C, maka C-nya sama dengan 0. Jadi rumus daripada VT-nya atau kecepatannya adalah 1/3 T pangkat 3 min 2 T kuadrat. Nah, kemudian benda akan berhenti kan ketika VT-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita samakan VT-nya dengan 0, jadi 1/3 T pangkat 3 min 2 T kuadrat sama dengan 0. Berarti T kuadrat kali 1/3 T min 2 sama dengan 0. Jadi T kuadrat sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, atau 1/3 T min 2 sama dengan 0. Jadi 1/3 T sama dengan 2, T-nya sama dengan 6. Ya. Jadi benda akan berhenti setelah 6 detik. Gitu ya. Karena dia bergerak tadi pada keadaan diam kan, untuk T0-nya itu sudah diketahui ya. Nah, jadi untuk T sama dengan 6 dia akan berhenti lagi gitu ya. Jadi dia akan berhenti setelah 6 detik. Gitu ya cara mencari kapan benda itu berhenti, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada 2 latihan soal gitu ya. Silahkan bisa dikerjakan latihan-latihan soal ini ya, karena bentuknya atau tipenya itu mirip ya seperti dengan contoh soal. Ibu yakini kalian pasti bisa menjawab soal ini. Ya, jadi silahkan bisa dikerjakan untuk latihan soal ini ya, sehingga kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu jelaskan.